Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama sambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang mengajar, menasihati kita menghasilkan buah roh. Sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang beriman, untuk kita terus menghasilkan buah roh dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai umat. Karena ketika kita menghasilkan buah roh, ayat 22 bagian terakhir berkata, ayat 23, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Buah roh yang dinyatakan, yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak akan pernah bertentangan dengan hukum-hukum manapun juga. Nah, ketika kita menghasilkan buah roh, karena ini buah roh artinya bahwa hanya oleh pekerjaan roh, hanya oleh intervensi roh saja kita bisa menghasilkan buah roh. Tanpa intervensi roh, tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa menghasilkan apa yang namanya buah roh ini. Dan kita hanya bisa menghasilkan buah roh ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, atau dengan bahasa lain kita penuh Roh Kudus. Karena penuh Roh Kudus artinya bahwa hidup kita dipimpin, dikendalikan, dituntun oleh Roh Kudus. Dan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, disitulah memungkinkan kita menghasilkan apa yang namanya buah roh itu. Jadi buah roh tidak dihasilkan oleh karena kekuatan kita atau kemampuan kita. Tapi itu lebih daripada pertolongan atau intervensi Roh Kudus dalam hidup kita. Di sini kata buah roh itu tunggal, bukan jamak, bukan buah-buah roh, tetapi buah roh, jadi tunggal. Apa itu buah roh yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu kasih. Kalau kita memiliki kasih, kalau hidup kita terus diwarnai oleh kasih, maka kita sedang menghasilkan buah roh itu. Lalu kasih itu seperti apa? Kasih adalah mengusahakan kebaikan untuk orang lain, dan demi kebaikan itu kita mau berkorban. Itu sesungguhnya kasih. Jadi kasih itu selalu identik dengan sacrifice, pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa ada pengorbanan. Yang kedua juga, kasih itu selalu identik dengan memberi, berbuat sesuatu. Jadi kasih itu bukan pasif. Kasih itu aktif untuk terus berbuat sesuatu, untuk terus melakukan sesuatu yang namanya kebaikan itu, yang namanya bantuan itu atau pertolongan itu kepada orang lain. Jadi kalau niat hati kita selalu berbuat kebaikan untuk orang lain, dan demi kebaikan itu kita senantiasa mau berkorban, maka itu yang namanya kasih, dan itu yang namanya menghasilkan buah roh. Kalau kita menghasilkan buah roh yaitu kasih, maka di dalam kasih itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar berbuat suatu kebaikan sebenarnya, tetapi kasih itu menunjuk kepada suatu karakter Kristiani,
Di mana ketika kita memiliki kasih di situ, maka ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan ini semua dihasilkan oleh karena kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup penuh Roh Kudus, hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena ketika kita hidup tidak dikuasai Roh Kudus, maka keakuan kita lah yang akan menguasai kita. Kalau keakuan itu sudah menguasai kita, maka egoisme itulah yang akan menguasai hidup kita. Kalau egoisme itu sudah menguasai hidup kita, maka ego itu selalu diartikan mengusahakan kebaikan untuk diri sendiri. Dan demi kebaikan untuk diri sendiri itu, orang lain yang dikorbankan. Itu berbanding terbalik dengan apa yang namanya kasih itu. Jadi mari sebagai umat kita terus belajar menghasilkan buah roh, yaitu kasih dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 13, segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Ayat 1 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Demikian juga ayat 2 dan 3. Segala sesuatu yang kita buat tanpa kasih, semua itu tidak akan berarti sama sekali. Jadi kita terus belajar dan terus berusaha supaya kita terus menghasilkan buah roh dalam hidup kita sehari-hari. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Kita berdoa, berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, dan Roh Kudus terus menolong kami, mampukan kami untuk kami selalu hidup di dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.